Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-162 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi ke-161 saya sampai pada kesimpulan apabila kita ingin memenuhi protein hewani kita pada waktu-waktu yang akan datang, maka dunia memperkirakan hal tersebut hanya bisa dipenuhi apabila kita ingin mencapai sustainable development secara keseluruhan, yaitu dengan mengandalkan pada insekta. Pada sesi ke-162 ini, saya akan mencoba berhenti sebentar untuk hal-hal teknis, tetapi mencoba melihat kembali apa yang perlu kita pikirkan berdasarkan fakta evolusi global dunia, ya, khususnya dengan mengangkat isu-isu tampaknya kecil tetapi bermakna besar. Pertama, misalnya di dalam negeri, kasus kelangkaan minyak goreng. Ya, dapat dibayangkan, ya, di mana anomalinya, di mana konteks paradoksalnya, ya, bahwa suatu negara penghasil minyak goreng terbesar di dunia, rakyatnya mengalami kelangkaan. Harus antri, artinya langka. Harga mahal, langka, apalagi ditambah oleh antri, itu langka. Mengapa terjadi? Ya. Yang kedua, meningkatnya harga kedelai. Padahal kita tergantung pada kedelai, terutama untuk kebutuhan tempe dan tahu, susu kedelai dan lain-lain. Ya, ini menandakan mengapa kita berlanjut terus ketergantungan kita kepada kedelai. Nah, yang ketiga, misalnya pada saat kita menjadi produsen CPO terbesar dunia, ternyata stunting juga bagian terbesar di dunia juga. Pada saat stunting yang begitu besar anak-anak kita menyaksikan, ya, bahwa vitamin A dan vitamin E yang diperlukan untuk anak-anak stunting ini, ya, yang mana banyak terdapat dikandung oleh minyak sawit, ya, CPO, ternyata dibuang pada saat pembuatan minyak goreng dan pembuatan biofuel. Jadi dia mubazir. Ya, jangankan untuk yang sehat, untuk yang stunting saja menjadi mubazir. Ya, jadi kita punya status produsen terbesar di dunia CPO, tapi pada saat yang bersamaan minyak goreng langka, antri, stunting tinggi, dan pada saat itu juga vitamin A, vitamin E yang ada di dalam CPO dibuang. Apa maknanya? Ya, ditambah lagi perang Ukraina dengan Rusia menggambarkan ketidakpastian dunia. Kalau kita tarik ke belakang lebih panjang lagi, ternyata dengan menerapkan pikiran-pikiran yang berkembang di dunia, kita dan negara berkembang semua yang pada umumnya ada di wilayah tropika masih tertinggal juga. Terjadilah Great Divergence. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan fakta-fakta itu saya sampai pada suatu hipotesa, ya, mengingat kembali dilatar belakangi oleh pidatonya Bung Karno pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian IPB tahun 52. Beliau mengatakan, bangsa Indonesia, bahwa pangan rakyat itu soal hidup atau mati. Bayangkan, beliau sampai pada pemahaman, pemaknaan pangan rakyat soal hidup atau mati. Kemudian dipesankan
Sawah itu penting, tapi bukan solusi. Solusi ada di lahan-lahan kering yang harus diolah dengan menggunakan teknologi, termasuk di dalamnya pengembangan budaya makan yang tidak hanya tergantung pada nasi. Kita harus bisa makan segala, kita harus bisa mensyukuri nikmat tropika, sehingga keanekaragaman hayati, panas lembab basah menjadi sumber daya plus struktur kepulauan. Ya, nah, ikan menjadi sangat penting untuk kita dapatkan dari sistem perairan. Ya, nah, satu hal yang bisa kita pelajari, ya, dan menjadi kewajiban kalau kita ambil makna pembangunan yang berjalan di Korea Selatan dan di Jepang, yaitu indikator sederhana bahwa bangsa itu maju selain pendapatan dan lain yang sulit kita lihat secara kasat mata, tinggi badannya terus meningkat. Ya, nah, mengapa saya sampai pada gambaran tinggi badan sebagai ukuran penting? Karena itu gampang dimonitor. Ya, tidak perlu petugas BPS, kita bisa mengamati kiri kanan semua. Ya, tidak ada stunting. Nomor satu, artinya apa? Tinggi badan anak-anak normal, di atas normal katakanlah dibandingkan dengan masa lalu, sama dengan negara-negara yang maju, maka formulanya kita harus mendapatkan suplai protein hewani 2 kali lebih banyak dari protein nabati, yang mana pada nomor 161 kami menyampaikan kesimpulan perlunya kita melihat insekta. Pada sesi ini, sebagai fondasi untuk sesi-sesi selanjutnya, saya akan menyampaikan suatu pemikiran bahwa yang pertama harus kita baca adalah kitab Allah yang merupakan alam ini sendiri, alam tropika. Selama kita masih bergantung kepada suplai pihak lain, terutama suplai ilmunya, seperti pada kedelai katakanlah, atau penggunaan minyak goreng yang dimubazirkan, ya, vitamin A-nya dibuang, kemudian kita impor vitamin A untuk fortifikasi, ya, itu menjadi bahan penting untuk kita jadikan pemikiran. Jadi apa hipotesa utama yang ingin kami sampaikan pada sesi ke-162 ini, yaitu bahwa suatu bangsa tidak akan pernah bisa bergerak maju apabila ketahanan pangannya dalam pengertian yang sangat hakiki tergantung pada negara lain, terutama dalam hal ide-ide tentang pangan. Oleh karena itu, hipotesa besarnya adalah Indonesia dan negara-negara tropika lainnya baru bisa akan maju apabila kita berhasil menciptakan suatu bangun pikiran mengenai pangan berdasarkan keunikan-keunikan di mana kita berada, khususnya keunikan-keunikan iklim tropika plus untuk Indonesia tropika dan kepulauan. Demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.